Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat sekalian, jamaah majelis Zikrul Hafilin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melanjutkan rutinitas kita berzikir, membaca Zikrul Hafilin, dan dilanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama kenikmatan iman Islam, kenikmatan hidayah yang dengannya kita bisa tetap berpegang teguh ke tali agama Allah. Juga kenikmatan kesehatan, kekuatan, keselamatan yang membantu kita untuk beraktivitas setiap hari, membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin yang kemarin sudah sampai ke hadis ke nomor 3. Kita lanjutkan ke hadis nomor 4 malam hari ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah dari Abu Abdullah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala telah berkata, kunna ma'an Nabi, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, pada suatu peperangan. Faqala, maka Nabi bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di kota Madinah, lari jalan, benar-benar ada orang-orang yang masirtum masiron, yang mana kalian tidaklah berjalan melalui suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan kalian tidak membelah lembah, illa kanu, kecuali mereka itu orang-orang yang ada di Madinah, ma'akum, bersama-sama kalian. Habasahumul marodu, akan tetapi sakit telah mengekang mereka. Akan tetapi penyakit telah mengekang mereka, tidak bisa ikut perang, maksudnya tidak bisa ikut jihad. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, illa sarikukum, kecuali mereka yang ada di Madinah itu berkongsi dengan kalian atau bersama-sama kalian, sarikukum fil ajri, di dalam pahala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warawahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala telah berkata sahabat Anas, rojakna, kami telah kembali, min ghazwati Tabuka, dari perang Tabuk.
ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka Nabi bersabda, inna aqwaman sesungguhnya ada orang-orang, ada kaum khalfana di belakang kita, bil Madinati yang berada di kota Madinah, masalakna yang mana kita itu tidak melewati sikban lereng pegunungan, walawadian dan tidak pula melewati lembah, illa wahum ma'ana kecuali mereka itu seolah-olah seperti bersama kita. Habasahumul udru, akan tetapi mereka tertahan oleh uzur gitu. Akan tetapi uzur menahan mereka. Ini riwayat Imam Bukhari. Jadi ini ada dua riwayat dari Imam Muslim dan Imam Bukhari yang mana kedua-dua hadis ini, kedua-duanya itu memiliki siak yang sama atau memiliki tema yang sama, maudhu yang sama. Kita ulas hadis nomor 4. Saya tidak tahu kalau di kitab yang lain itu hadis nomor 4 saja atau nomor 4 dan 5. Soalnya ada yang 4 saja. Rawahul Bukharinya di 4 saja ya. Ada yang Rawahul Bukharinya dihitung satu hadis sendiri. Jamaah rahimakumullah, ini hadis ini menceritakan tentang salah satu momen jihadnya Rasulullah bersama para sahabat, momen jihad berangkat perang. Lalu Rasulullah memberikan kabar kepada para yang ikut perang, kepada para sahabat yang ikut perang, bahwa orang-orang yang tertinggal di kota Madinah dan tidak bisa ikut perang bersama Nabi, itu mereka tetap berstatus seperti ikut perang. Mereka tetap dapat pahalanya orang yang ikut perang. Hanya karena mereka itu begitu inginnya ikut Kanjeng Nabi untuk jihad. Akan tetapi tidak bisa ikut karena mungkin kondisinya sakit. Kan ada beberapa orang yang memang oleh Nabi itu dilarang ikut perang. Ya seperti orang sakit atau punya orang tua yang sepuh dan harus dirawat, atau masih punya anak kecil, punya anak bayi yang mana khawatir nanti anaknya jadi yatim kan. Kalau perang, kalau bapaknya meninggal dalam perang kan yatim. Ada beberapa hal yang nggak boleh gitu, nggak boleh ikut perang. Jadi perang itu nggak, waktu zaman Rasulullah itu perang itu tidak asal-asalan, tidak asal ayo berangkat perang, berangkat semua. Enggak. Rasulullah tetap manusiawi dan ada aturannya, perang itu ada aturannya. Kalau di hadis yang lain itu nabi-nabi sebelum Rasulullah malah ada yang mengatur, ada tiga golongan orang yang tidak boleh ikut perang. Kalau aturan sebelum zaman Nabi gitu, sebelum zaman Nabi Muhammad, artinya zaman nabi-nabi terdahulu, itu ada 3 golongan orang yang nggak boleh ikut perang. Pertama, orang yang baru menikah dan belum sempat tidur dengan istrinya, itu nggak boleh ikut perang. Iya, jadi baru menikah, belum sempat malam pertama lah, belum sempat malam pertama, itu nggak boleh ikut perang oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad.
Alasannya karena ya satu, mereka masih pengantin baru, dikhawatirkan takutnya istrinya jadi janda kan, kurung-kurung belum diapa-apain udah jadi janda gitu. Atau dikhawatirkan ya juga orang-orang pengantin baru itu kan masih diharapkan keturunannya. Jadi kalau semua berangkat perang bahaya juga. Nanti umatnya Nabi tersebut habis ya kan. Habis karena perang kan nggak ada keturunannya. Terus yang golongan kedua itu orang yang sedang membangun rumah dan rumahnya belum jadi. Golongan kedua itu orang yang lagi bangun rumah dan rumahnya belum jadi. Kalau bahasa Arabnya itu lam yarfa sukufuha. Lam yarfa sukufaha. Dia belum mengangkat atapnya belum diangkat. Urung munggahna gunungan. Belum sempurna lah rumahnya gitu. Kenapa kok nggak boleh ikut perang? Karena ya mereka sedang punya tanggungan membuat rumah untuk keluarganya. Otomatis keluarganya ini dikhawatirkan kalau suaminya ini meninggal dunia dalam perang, mereka terlantar, sementara rumahnya belum jadi, belum punya rumah. Bapaknya meninggal karena perang kan kasihan. Nah, golongan yang ketiga ini unik ini. Kalau di dalam hadis lain, golongan ketiga yang dilarang oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang nggak boleh ikut perang, itu adalah orang yang lagi punya hewan ternak. Lalu hewan ternaknya itu lagi hamil, lagi ditunggu anaknya. Hewan ternak itu, ya sapi atau kambing atau unta yang lagi hamil dan dia lagi nungguin kelahiran anak hewan ternaknya. Itu nggak boleh ikut perang. Alasannya orang-orang yang memiliki hewan ternak dan lagi hamil itu, hewan ternaknya lagi hamil, itu mereka bertanggung jawab pada kelestarian pangan penduduk. Ya, jadi mereka kan peternak ya, peternak itu mereka bertanggung jawab menjamin kelestarian pangan penduduk yang tidak ikut perang. Makanya nggak boleh ikut perang. Ya kalau berangkat perang, nanti hewan ternaknya melahirkan, nggak ada yang nulungin kan bisa mati juga kan. Kambing, sapi itu kan kalau nggak ditolong juga anaknya bisa mati diinjak-injak sama induknya kan. Nah itu makanya nggak boleh ikut perang. Mereka disuruh ngurusi ternaknya. Artinya enggak, agama Islam itu bukan agama yang barbar lah, yang semua ayo berangkat perang, ayo berangkat semua gitu. Nanti habis punah penduduk masyarakat Islam punah. Makanya nggak boleh, mereka ditahan oleh nabi-nabi mereka. Itu nggak boleh ikut perang. Artinya dalam hal ini sebenarnya dalam fikih jihad, istilahnya fikih jihad itu, bahwa jihad itu tidak berarti seluruh elemen masyarakat itu berangkat perang. Ada juga yang mengurusi hewan ternak, mengurusi pertanian, mengurusi keluarganya. Itu padahal tidak sakit ya. Orang-orang itu kan nggak sakit, tapi nggak boleh ikut perang. Ya, artinya ya perang itu ya memang kewajibannya militer. Sudah dari dulu itu seperti itu. Kewajibannya orang-orang militer yang terlatih, yang memang sudah terlatih untuk perang. Sementara orang-orang yang nggak terlatih dan mereka punya bidang yang ditekuni ya nggak ikut perang. Jadi sudah ada aturan gitu loh, nggak semua orang itu laki-laki, perempuan, anak kecil berangkat perang kayak yang diajarkan oleh ISIS itu kan.
Iya kan anak kecil udah disuruh pegang senjata, suruh berangkat perang. Enggak. Abdullah bin Umar itu pernah sampai merengek-rengek ke Rasulullah ingin ikut perang, enggak boleh oleh Rasulullah. Karena waktu itu usianya masih remaja. Masih umur 15-an tahun. Itu ingin perang, ingin ikut perang bersama Rasulullah. Enggak boleh. Merengek-rengek minta ikut perang, enggak boleh sama Rasulullah. Kamu masih muda, masa depanmu masih cerah. Islam masih membutuhkan kamu. Kalau kamu mati di peperangan, ya siapa yang melanjutkan agama Islam? Makanya jihad itu tidak hanya perang. Ngurusi hewan ternak itu jihad. Ngurusi hewan ternak, ngurusi sawah itu jihad. Tergantung niatnya kita. Ngurusi hewan ternak demi menghidupi keluarga, menjamin kelestarian pangan penduduk. Itu jihad. Ngurusi sawah, ngurusi kebun, itu jihad. Enggak harus semuanya jihad itu perang. Gitu. Nah makanya Rasulullah menghibur di hadis ini, menghibur mereka yang tidak ikut perang, yang tertinggal di Madinah. Mereka dihibur. Mereka tetap dapat pahala orang jihad. Dapat pahalanya orang jihad meskipun tidak ikut perang. Kenapa? Karena mereka sudah punya keinginan kuat untuk ikut jihad, tapi karena kondisi memang tidak memungkinkan, ya mereka akhirnya tidak ikut perang. Gitu. Jadi sebenarnya jihad itu ada pada niatnya. Niat kita untuk apa? Kalau niat kita untuk Allah dan Rasulnya, kayak kemarin yang ada di hadis pertama, itu sudah jihad. Panjenengan sudah dihitung jihad. Panjenengan yang mungkin ngurusi sawah, ngurusi kebun, ngurusi ternak, ngurusi ikan, ngurusi apa, itu bisa dihitung jihad kalau niatnya adalah lillahi wa rasulih gitu. Niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau semua berangkat perang, mati semua. Nggak ada yang ngurusin ternak, nggak ada yang ngurusin perdagangan, nggak ada yang ngurusin perkebunan, ya malah masyarakatnya malah kacau kan, malah jadi berantakan, nggak karu-karuan. Artinya jihad itu luas sekali. Jihad itu cakupannya sangat luas dan tidak hanya perang. Gitu. Dan Rasulullah sudah menghibur berulang kali, nggak cuma di hadis ini, menghibur orang-orang yang tidak ingin tidak bisa ikut jihad. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, kita bisa melihat betapa kuatnya para sahabat, betapa semangatnya para sahabat untuk membantu Rasulullah. Sampai yang sakit, yang punya hewan ternak, yang mungkin pengantin baru, yang punya tanggungan keluarga dan lain-lain, itu mereka tetap sebenarnya ingin membantu Rasulullah. Ya Rasul, saya ikut perang, saya membantu jenengan. Hidup mati saya bersama panjenengan. Para sahabat itu udah nggak diragukan lagi. Semangat mereka membantu Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah berangkat perang, ayo kita ikut bantu Rasulullah. Cuma kan karena Rasulullah kan memilih. Ketika perang itu dipilih, nggak asal-asalan. Kamu layak ikut, kamu tidak. Kamu layak ikut, kamu tidak. Ada pemilihan tentara. Tapi itu tidak mengurangi semangat para sahabat membantu Rasulullah. Artinya, dari poin ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jihad itu letaknya ada pada semangat membantu agama.
bukan pada perangnya, tapi bagaimana semangat seorang muslim untuk membantu agamanya. Itu nilai jihad ada di situ, bukan di perangnya. Orang yang tidak ikut perang tapi semangatnya luar biasa ingin membantu Rasulullah, itu dihitung jihad, dihitung niatnya sudah dihitung jihad dan mereka dapat pahala orang jihad. Makanya Rasulullah mengatakan ila sarakukum fil ajri. Kecuali mereka orang-orang yang tertinggal tidak ikut perang itu ikut membersamai kalian dalam pahala. Sama-sama dapat pahala jihad ya. Sama-sama dapat pahala jihad. Walaupun tidak ikut perang. Karena apa? Karena mereka punya tugas yang sama beratnya. Membangun masyarakat itu tugas berat, tugas yang sangat berat. Sama beratnya dengan perang gitu loh. Makanya pahalanya sama dengan perang. Sama dengan orang yang jihad bersama Rasul ikut perang melawan orang kafir itu sama. Kenapa? Karena masyarakat ini butuh dipertahankan eksistensinya gitu. Ya masyarakat kalau semua orang misalnya ini ya, satu gemelar lor ini berangkat perang, laki-lakinya berangkat perang semua, lalu separuhnya mati misalnya, itu kan berarti tinggal laki-lakinya tinggal separuh. Berapa janda yang ya kan akhirnya terjadilah banyak janda, anak yatim. Otomatis ekonomi sepulang perang itu hancur. Pasti hancur. Makanya yang jarang dilihat oleh teroris, oleh ISIS itu nggak pernah berpikir jihad setelah perang Rasulullah. Kenapa kok kota Madinah tetap berjalan normal? Padahal perang berkali-kali, ada perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Honda, itu kan Rasulullah berkali-kali perang, berapa ribu orang yang harus syahid gugur di medan perang. Tapi ekonomi kota Madinah itu nggak pernah surut, nggak pernah hancur. Padahal logikanya kalau misalnya berangkat 5.000 pulang 2.000 atau 3.000 kan berarti 2.000 mati. 2.000 orang mati itu ekonomi negara itu hancur pasti, itu nggak karu-karuan. Ekonomi kota Madinah pasti remuk itu. Tapi kenyataannya tidak. Ini yang nggak dilihat oleh para orang-orang yang semangat perang itu, orang-orang kayak ISIS, ya, teroris itu. Mereka nggak melihat itu. Kenapa kok ekonomi kota Madinah tetap bertahan? Padahal Rasulullah pergi perang, pulang ya otomatis banyak yang mati lah, banyak yang syahid, banyak yang gugur. Tapi ekonomi tetap jalan. Ini yang diperhitungkan oleh Rasulullah. Kita berangkat sekian ribu, yang bertahan di kota Madinah sekian, ngurusi, sudah diplot, kamu ngurusi pertanian, kamu ngurusi peternakan, kamu ngurusi perdagangan, pasar diurusi, agar ekonominya nggak mati. Ekonomi kota Madinah nggak mati, walaupun ada yang berangkat perang. Ini yang nggak kadang-kadang tidak dipikir atau tidak mau tahu orang-orang yang semangat banget ingin jihad itu. Ya, ini yang harusnya dipikirkan banget oleh umat Islam. Artinya ketika kita sekarang sedang tidak ada perang, ladang jihad kita terbuka lebar sebenarnya. Terbuka lebar dengan apa? Membangun ekonomi, membangun kekuatan politik, membangun kekuatan sosial, membangun pendidikan. Itu kan jihad-jihad yang ladang-ladang jihad. Ekonomi ambruk otomatis kita juga kacau. Pendidikan ambruk ya kita kacau juga. Apalagi politik ambruk ya kita kacau. Nyatanya wong NU kan dari tahun ke tahun ngapunten lah,
secara politik cuma dimanfaatkan terus kan. Ya kan ngapunten seperti itu kan, cuma dimanfaatkan lagi, dimanfaatkan lagi, dimanfaatkan lagi. Kenapa? Ya karena nggak punya daya juang itu. Daya juang berpolitik itu penting. Politik seburuk-buruknya politik. Kopi di rumah panjenengan itu harganya ditentukan oleh politik. Ya kan? Walaupun kita politik buruk, politik itu jelek, politik itu kotor. Sekotor-kotornya politik, beras di rumah panjenengan itu ditentukan oleh para pejabat politik. Makanya kita penting juga jihad. Nah, benar Gus Yusuf ya, Gus Yusuf Kotori itu di ceramah-ceramahnya saya ngikutin itu. Kalau saudara kita lagi duwe gawe, lagi punya hajat, ya direwangi gitu. Kalau ada orang NU lagi punya hajat politik, bantulah. Itu jihad itu. Kenapa? Ya orang-orang setidak-tidaknya kita itu di dalam negara punya andil menentukan kebijakan-kebijakan politik. Ini kita udah mendekati tahun politik. Makanya pentinglah. Kita jangan terlalu skeptis dengan politik lah. Ya memang kadang-kadang saya sendiri juga merasakan politik itu kotor. Tapi ya nyatanya setiap hari kita itu BBM ditentukan oleh politik. Harga beras ditentukan oleh politik. Gula pasir, minyak apa? Minyak langka. Yang mengendalikan siapa? Orang-orang yang punya kekuasaan kan. Kita yang nggak punya kekuasaan cuma tinggal menderita saja, nggak ada minyak, nyari di mana-mana nggak ada, lantaran ada dari antri, rebutan harganya selangit. Itu kan siapa yang mengendalikannya? Orang-orang yang punya kuasa. Nah, kalau kita tidak mau berjihad secara politik, ya selamanya kita akan dikendalikan oleh orang-orang yang menguasai kita. Gitu. Jihad ekonomi ya, penting juga. Kayak apa rasanya kalau seandainya negara kita ekonominya ambruk, kritis misalnya. Itu kan bahaya juga, makanya jihad ekonomi itu juga penting ya, sesuai dengan kemampuan. Bisanya dagang lah, bisanya beternak lah, bisanya berkebun lah, nyawa. Yang penting ada pergerakan ekonomi, itu jihad juga. Yang bisanya ngajar lah, cerdaskan anak-anak orang itu. Ya kadang-kadang saya juga mikir gitu ya, kalau saya meninggalkan pekerjaan ngajar misalnya. Saya mikir, ini anak-anak orang, ratusan orang di sekolahan, itu siapa yang mau ngajarin? Dan mereka punya masa depan yang suram kalau nggak dididik, nggak diajar gitu kan. Makanya ya jihad juga, jihad mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan kalau dalam undang-undang dasar kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang jihadnya ngajar, ya macam-macam lah. Mungkin ada yang terjun di pemerintahan, jadi kaur, jadi apa, jadi RT, jadi RW. Ya jihad melalui jalannya. Makanya jihad itu pada akhirnya sebenarnya kembali ke niat yang ada dalam hati kita. Kalau kita itu niatnya ingin membantu agama Allah di jalan apapun itu, yo itu fisabilillah. Makanya kata Habib Jufri, Ali Al-Jufri, kata Habib Ali Al-Jufri itu lebih baik hidup di jalan Allah daripada mati di jalan Allah. Maksudnya orang hidup di jalan Allah pasti matinya di jalan Allah. Mati di jalan Allah dengan jihad belum tentu hidupnya di jalan Allah. Makanya penting selain mati di jalan Allah, kita juga harus hidup di jalan Allah. Jangan mengejar kematian itu loh. Kayak
Teroris-teroris itu kan mengejar kematian, katanya mati di jalan Allah. Hidup di jalan Allah itu lebih penting daripada mati di jalan Allah. Kenapa kok lebih penting? Kenapa kok lebih penting? Karena tujuan Allah menciptakan kita di dunia itu khalifatan fil ard. Gimana mau jadi khalifatan fil ard kalau kita mati? Ya kan? Khalifatan fil ard itu kan apa? Bahasa Jawanya itu, ya, bahasa Indonesianya itu yang mengelola bumi lah. Khalifah itu artinya pengelola, wakilnya Allah di bumi. Kita itu wakilnya Allah di bumi untuk mengelola bumi ini. Bumi ini dikelola. Bagaimana kita mau mengelola bumi kalau kita mati? Ya kita kejar kematian, jihad, perang, mati, ngebom, bunuh diri, mati. Bagaimana mau mengelola bumi? Bagaimana jadi khalifatan fil ard kalau kita mati? Makanya kata Habib Ali Al-Jufri, hidup di jalan Allah itu lebih penting daripada mati di jalan Allah. Penting. Makanya coba kita lihat kiai-kiai di Indonesia. Perjuangannya itu hidup di jalan Allah. Apa terus mengejar-ngejar kematian, zaman perang saja lah, zaman penjajahan Belanda. Apa terus mengejar-ngejar kematian, maju perang, tanpa berpikir, tanpa memikirkan ini gimana negara biar berdiri. Kalau ulama-ulama kita mengejar kematian, siapa yang mau mendirikan Indonesia? Membuat Pancasila, membuat undang-undang, membuat NU. Siapa yang mau mendirikan pondok-pondok? Kalau semuanya mati di jalan Allah. Tapi karena tujuan mereka para ulama kita itu hidup di jalan Allah, makanya hidup di jalan Allah itu jihad. Tinggal niatnya lah. Niatnya bagaimana? Kalau niat kita kecil-kecilan saja, nggak usah ini apa ya, ngelihat ulama yang sudah jelas lah, sudah jelas fisabilillahnya gitu. Sudah jelas fisabilillahnya. Kita kecil-kecilan saja. Panjenengan kerja capek, dengan panjenengan kerja dan lelah capek, panjenengan jadi lupa berbuat maksiat. Itu jihad itu. Kesel ngarit, bar ngarit turu. Kan orang maksiat malah. Ya kan? Orang kok bermaksiat. Karena apa? Wis kesel gijit. Arep maksiat wis ora kober. Sebab apa? Kesel. Ya, capek, ya kan. Sudah pulang ngarit, pulang nyari rumput, pulang dari sawah, pulang batu, apa yang jadi tukang batu, pulang capek tidur. Itu jihad. Jihadnya apa? Minimalnya kita tidak berbuat maksiat. Daripada nganggur. Akhirnya mikirnya nggak jelas kan? Apa ya? Ngeslot apa ya? Ya, ngeslot atau apa? Iya kan? Orang yang nggak capek, yang tenaganya tidak terpakai, orang ngode lah, tidak terpakai tenaganya, itu kan yang dipikir akhirnya maksiat. Tapi kalau capek, jadi kuli, batu, pulang capek lah, wis ora kober apa-apa. Akhirnya minimalnya itu enggak maksiat. Karena sudah lelah kerja. Tapi kalau yang tidak capek, akhirnya tenaganya terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk maksiat. Makanya itu contoh kecil saja, itu sudah jihad. Makanya jihad itu luar biasa, jihad itu yang penting. Kalau apa ya, kita pakai secara fikih jihad. Jihad itu ketika nama Allah itu ditinggikan di suatu tempat. Li'ila'i kalimatillah ya lah, bahasa Arabnya. Meninggikan kalimat Allah. Ketika kita berhasil meninggikan kalimat Allah dengan meminimalisir tindakan maksiat di tempat itu,
Dengan kita tidak ikut-ikutan itu jihad. Gitu. Minimalnya kita nggak ikut-ikutan maksiat lah di tempat itu. Itu udah jihad. Makanya nggak usah muluk-muluk jihad itu harus yang perang atau yang jadi ulama yang apa namanya yang alim yang jadi santri mondok ya itu jihad juga. Tapi kita jangan menutup mata bahwa perjuangan kita meninggalkan maksiat itu juga jihad gitu. Nggak usah berpikir ayo ibadah tahajud setiap malam itu jihad bagus. Tapi perjuangan kita untuk meninggalkan maksiat itu juga perlu dihargai. Makanya saya itu di mana-mana, terutama ke anak-anak santri itu, kalian nggak maksiat aja itu udah soleh, udah jadi orang soleh. Jangan minder, nggak maksiat aja udah, nggak usah yang tahajudnya setiap malam gitu atau qiyamul lail setiap malam atau yang puasa Senin Kemis atau yang puasa Daud. Nggak usah yang muluk-muluk seperti itu. Kita tidak bermaksiat itu aja udah. Soal ibadah ya wis sing wajib-wajib tok lah. Yang wajib-wajib dijalankan tapi tidak maksiat. Itu udah perjuangannya luar biasa. Seorang Dunun Al-Masri itu dia jadi wali Allah. Dunun Al-Masri itu jadi wali Allah jalur orang tua. Kok saya katakan jalur orang tua? Karena dia itu selama hidupnya cuma untuk ngurmati merawat orang tuanya. Dunun Al-Masri itu jadi wali Allah loh. Jadi waliullah hanya karena dia merawat ibunya. Jadi itu kan jihad juga. Bisa jadi wali Allah kan berarti jihad. Dunun Al-Masri itu enggak macam-macam ibadahnya. Biasa-biasa saja. Enggak wiridan di masjid sampai sawangan. Ngasih ngoyot sampai keluar akar gitu kan ngoyot. Enggak seperti itu. Dunun Al-Masri itu kerjanya apa? Menggembala kambing. Menggembala iya kan. Betul saya dewek. Menggembala kambing bukan kambing sendiri, kambingnya orang. Cuma karena dia itu merawat ibunya dengan baik, itu sampai jadi wali loh. Sampai Rasulullah itu berpesan ke Sayyidina Umar, besok kalau ada orang haji dari Yaman, cari orang yang namanya Dunun Al-Masri. Oh, Uwais Al-Qarni ya? Oh iya maaf. Uwais Al-Qarni, Dunun Al-Masri. Uwais Al-Qarni. Oh, sorry, keliru. Uwais Al-Qarni. Itu jadi wali Allah jalur orang tua. Uwais Al-Qarni. Itu sampai Rasulullah itu berpesan ke siapa? Sayyidina Umar untuk nanti cari orang dari Yaman kalau ada rombongan haji yang namanya Uwais Al-Qarni. Nanti minta doa ke dia. Minta doa. Uwais Al-Qarni itu cuma penggembala kambing, miskin, bahkan diceritakan itu bajunya ya cuma itu netok yang dipakai. Jadi kalau dia lagi nyuci baju nggak punya baju lagi. Miskinnya luar biasa. Punya ibu satu ya, punya ibu, bapaknya sudah tidak ada. Dan dia tuh merawat ibunya sampai meninggal, sampai ibunya meninggal dunia. Jadi benar-benar hidupnya dikerahkan,
curahkan untuk merawat ibunya. Itu Uwais Al-Qarni ya. Maaf keliru tadi saya. Uwais Al-Qarni. Soalnya sama-sama dari Yaman. Ya. Yaman, daerah-daerah selatan Arab Saudi kalau sekarang. Ya. Itu jadi wali jihadnya dengan merawat orang tua. Jadi wali sampai Rasulullah pesen nanti kalau ketemu orang, kalau ada jamaah dari Yaman, jamaah haji, cari orang namanya Uwais. Ya. Uwais Al-Qarni. Nah itu minta doa ke dia. Kan aneh ya. Rasulullah itu kurang makbul apanya doanya gitu kan. Kok masih nyuruh Sayyidina Umar untuk nyari Uwais Al-Qarni minta doa ke dia. Bayangkan Nabi yang bilang gitu loh. Kalau yang bilang saya gitu ya member ya kayak jaluk doa Uwais Al-Qarni member kan dia lebih wali gitu kan. Ya saya juga wali murid. Nah itu apa namanya? Rasulullah kok sampai titip pesan kalau ada jamaah dari Yaman minta doa ke orang yang namanya Uwais. Ini kan luar biasa Uwais ini. Nah Uwais Al-Qarni ini jihadnya hanya dengan merawat orang tua. Ya, karena ibunya itu dirawat baik-baik oleh dia sampai itu apa namanya dia jadi wali. Nah, dari situ bisa kita ambil pelajaran lah ya bahwa sebenarnya makanya benar kata Rasulullah kemarin sekarang sudah tidak ada penaklukan ya. Sudah tidak ada la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi sudah. Sekarang yang ada niat dan jihad. Kenapa kok niat disandingkan dengan jihad? Karena yang terpenting dalam jihad itu niatnya. Ya percuma berangkat perang, niatnya cuma cari menang, niatnya cuma gagah-gagahan, niatnya cuma ingin dibilang hebat lah, dibilang jagoan, ya kan percuma. Tapi kalau orang yang nggak ikut perang tapi dia benar-benar berjuang untuk masyarakat, untuk ekonomi masyarakatnya, untuk kesejahteraan keluarganya, ya itu jihad. Lebih diperhitungkan jihadnya daripada yang perang tapi demi apa, misalnya demi harta rampasan perang atau demi apa. Jamaah rahimakumullah, itu hadis nomor 4 ya. Kita lanjutkan hadis nomor 5 sebagai penutup ini. Hadis nomor 5. Wa an Abi Yazid Ma'ni bani Yazid banil Ahnas radhiyallahu anhum. Kenapa anhum? Karena mulai dari cucu, orang tua dan kakeknya semuanya sahabat Rasulullah. Jadi Abu Yazid itu namanya Ma'an. Itu sahabat Rasul. Bapaknya Ma'an namanya Yazid, itu juga sahabat Rasul. Ahnas kakeknya itu juga sahabat Rasul. Satu keluarga ini masuk Islam semua jadi sahabat Rasul semua. Cucu bapak cucu bapak kakek itu sahabat Rasul semua. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhum, wa huwa dia, wa abuhu dan bapaknya, wa jadduhu dan kakeknya, sahabiyun adalah sahabat. Qala telah berkata Ma'an, ini yang berkata Ma'an, karena Abi Yazid ya, bahwa Abu Yazid itu karena Abi bahwa bapakku Yazid, bapakku namanya Yazid, akhrajat dananiro,
telah mengeluarkan beberapa dinar yatasaddaku untuk bersedekah biha dengan dinar tersebut. Fawado'aha dan meletakkan dinar itu inda rojulin kepada seorang laki-laki fil masjid di masjid. Marbot maksudnya. Jadi dinar-dinar, uang-uang dinar itu dititipkan kepada marbot masjid. Ya. Dititipkan, bukan dikasihkan ke marbotnya, tapi dititipkan. Gitu. Jadi mungkin niatnya nanti kalau ada yang butuh suruh ambil ke marbot. Ada yang butuh sedekah, butuh uang, silahkan ambil di marbot. Itu zaman dulu marbot itu fungsinya jadi tempat penitipan sedekah. Jadi uang-uang yang diinfakkan ke masjid itu bebas diambil oleh fakir miskin dulu. Makanya sekarang saya agak kurang serg dengan masjid-masjid zaman sekarang yang mengumpulkan infak banyak-banyak, tapi masyarakat sekitar masjidnya miskin. Buat apa infak itu banyak-banyak dikumpulkan oleh takmir, tapi masyarakat sekitarnya kekurangan, miskin. Ada yang punya utang, ada yang nggak bisa beli beras, ada yang nggak bisa bayar sekolah anaknya. Kan percuma. Hanya karena ada di dalam fikih ada aturan bahwa uang infak masjid tidak boleh diperuntukkan untuk selain masjid. Itu sebenarnya bisa diakali. Bisa diakali. Kalau memang statusnya infak untuk masjid, memang betul tidak boleh dikeluarkan untuk yang selain urusan masjid. Tapi kalau statusnya infak sosial, tapi ditaruh di masjid, itu bebas mau digunakan untuk apa saja. Untuk kayak disalurkan kayak zakat itu boleh. Makanya seharusnya masjid-masjid zaman sekarang itu jangan egois. Harusnya infaknya ditulis infak sosial, bukan infak masjid. Tapi karena rata-rata masjid-masjidnya, ngapunten termasuk takmirnya juga egois. Kepenginnya masjidnya apik, tapi orang mikir masyarakat sekitarnya miskin. Inginnya masjidnya bagus, mewah, megah. Samping rumahnya nggak makan, samping rumahnya miskin, samping rumahnya beli beras nggak sanggup. Apa samping masjidnya maksudnya? Samping masjidnya nggak bisa beli beras, samping masjid punya utang, samping masjid nggak bisa bayar sekolah anaknya. Ini kan ini nggak meniru zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah orang kasih ke masjid itu titip, nanti kalau ada yang butuh silakan dikasihkan. Ini contohnya, ini hadis ini. Karena dalilnya, ada dalilnya. Jadi kalau panjenengan ngurusi masjid, coba bikin revolusi perubahan. Kotaknya ditulis infak sosial untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kebutuhan masjid. Ini kan rata-rata enggak sekarang. Masjid masa Allah bangunnya luar biasa, ganti tekel, ganti keramik, 2 bulan sepisan, masih kandel, pokoknya keramiknya ngasih 2 meter, tumpuk-tumpuk. Iya. Ganti apa kanopi, ganti galvalum, setiap bulan ganti galvalum. Tapi orang sekitar masjidnya miskin, orang sekitar masjidnya kurang, orang sekitar masjidnya beli beras nggak mampu. Ini kan ya salah. Mau dikatakan benar ya nggak benar juga. Artinya masjid itu harusnya hadir di tengah masyarakat sebagai solusi bagi masyarakat. Masjid itu harusnya memberikan jalan keluar bagi masyarakat, bukan hanya tempat ibadah. Makanya kenapa orang itu malas ke masjid, karena tidak merasa ada manfaat dari masjid.
nggak merasa ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Masjid setiap bulan ganti keramik, setiap bulan beli mic baru mahal-mahal, setiap bulan ganti jendela, setiap bulan. Ya Allah. Sementara rumah samping masjid arep ambruk ora ditulungi. Ini yang nggak meniru zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ini nitip ya. Yatasaddaqu biha fawatoha inda rajulin fil masjid. Bersedekah dengan dinar itu dan meletakkannya di masjid, meletakkan kepada orang laki-laki di masjid untuk nanti siapa yang butuh diambil. Gitu. Faji itu maka aku ma'an datang fa'akhadtuha dan mengambil dinar tadi. Ya mungkin karena ma'an ini lagi butuh duit. Gitu. Fa'akhadtuha dan aku mengambilnya. Fa'ataituhu biha dan aku mendatangi ayahku dengan membawa dinar itu. Sing infak ramane, sing jiyot infak anake. Yang bersedekah ayahnya, yang ngambil sedekah anaknya. Fakola maka ayahku berkata gitu kan. Fakola maka Yazid berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka arotu. Bukan kamu yang saya maksud untuk ngambil sedekah gitu. Masa anakku dewek gitu. Anak sendiri yang ngambil gitu. Makanya wallahi demi Allah ma iyyaka arotu. Bukan kamu yang saya maksud untuk ngambil sedekah itu gitu. Balik nana. Ngicin-ngicin ae. Bapak sing sedekah, anak sing jiyot. Memalukan gitu kan, ngicin-ngicin aja. Nah, terus fakhosam tuhu maka aku melaporkannya ila Rasulillah kepada Rasulullah. Jadi kayak lapor kepada Rasulullah. Ya. Lapor. Fakola maka Rasulullah pun berkata, laka manawaita ya Yazid. Bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid gitu. Jadi Yazid tetap dapat pahala sesuai dengan niatnya bersedekah. Ya, dapat pahala tetap kamu udah sedekah ya. Udah kamu dapat pahala orang sedekah. Walaka ma'akhota ya ma'an. Dan bagimu apa yang kamu ambil wahai ma'an. Gitu. Jadi kamu ma'an ngambil sedekahnya bapakmu ya nggak apa-apa, itu hak kamu gitu. Jadi anaknya yang ya mungkin kan anaknya sudah berkeluarga, sudah butuh, punya tanggungan, lagi nggak punya duit, di masjid ada orang sedekah, walaupun yang sedekah bapaknya ambil aja gitu, gitu kan. Ya ini pelajaran penting untuk kita ya. Ini memang masalahnya kenapa hadis ini dimasukkan ke bab niat, karena di situ ada kalimat lakama nawaita ya Yazid gitu. Bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Tapi poin pentingnya bukan niat sebenarnya. Poin pentingnya ini kalau saya lihat di hadis ini adalah bahwa masjid di zaman Rasulullah itu benar-benar menjadi solusi buat masyarakat. Sekarang bagaimana kita mengelola masjid-masjid yang banyaknya luar biasa seperti sekarang ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Sekarang enggak, ya Allah, masjid itu manfaatnya untuk apa sih sekarang paling jamaah, traweh, jumatan, pol-polepol nganakna, perajaban, muludan, muharraman, ya kan? Yang paling pol itu. Nanti paling-paling ada santunan anak yatim, itu pun bukan ngambil dari uang infak. Kadang-kadang diambilkan donatur, nanti ada santunan anak yatim. Tapi masjidnya tidak pernah memberi
manfaat yang besar kepada ekonomi masyarakat. Dulu ya, saya kalau di Mesir itu jadi saya pernah mendatangi sebuah masjid yang unik sekali. Bangunannya itu atasnya masjid, bawahnya pasar. Bawahnya itu toko-toko, ruko-ruko, tapi atasnya masjid. Masjidnya ada di lantai 2. Bawahnya itu ruko-ruko. Diperuntukkan untuk pedagang-pedagang kecil yang ingin dagang di situ. Karena itu masjid kan banyak didatangi orang. Akhirnya laku jualannya. Membawa manfaat buat orang-orang sekitar situ yang dagang di bawah masjid. Kan larangannya kan kalau dalam fikih kan cuma apa? Larangannya itu tidak boleh dagang di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid kan boleh. Maka itu dia bikin toko di bawah masjid. Kan nggak melanggar fikih. Yang nggak boleh dagang kan di dalam masjidnya, di dalam masjid. Ya, di bawah masjid kan nggak apa-apa. Gitu. Dan ini membawa manfaat ekonomi bagi orang-orang sekitarnya karena apa? Mereka bisa dagang di bawahnya, dapat lapak gratis, tidak nyewa, bisa memperoleh penghasilan. Coba di Indonesia seperti itu. Masjidnya ramai. Banyak yang datang ke masjid benar-benar akhirnya ketika orang merasa terbantu, otomatis dia merasa berhutang budi. Ketika berhutang budi dia akan memakmurkan masjid. Pokoknya latar masjidnya nggak pada sayur. Gimana? Latar masjidnya nggak pada sayur. Iya. Biasanya. Iya. Tapi kalau sekarang kan yang jadi masyarakat, contoh mau ngadain apa-apa dadak masyarakat dijaluki tulung kon gawe rames, gawe nasi kotak, gawe pacitan. Ayo ngesuk karo anak rajaban pada nyumbang pacitan, pada nyumbang nasi rames. Nah malah jadi beban masyarakat. Masjid tidak ngempani masyarakat, tidak ngopeni masyarakat, tapi malah jadi beban bagi masyarakat sekitar. Itu makanya yang perlu ini saya masih nggak tahu apakah di Indonesia akan bisa berjalan seperti itu. Sebenarnya ada contoh masjid yang kayak gitu di Jogja. Ini masjid, ngapunten ini memang di bawah Muhammadiyah masjidnya. Namanya Masjid Jogokarian. Tapi cara yang dipraktekkan di Jogokarian itu saya acungi jempol. Bagus banget. Jadi Masjid Jogokarian itu punya target setiap bulan infak itu harus 0. Setiap bulan tidak ada saldo. Lah kemana saldonya? Harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Kalau di daerah kita kan bangga ya kalau papan infak saldo 1 juta rupiah, saldo akhir bulan 4 juta, hasil infak 4 kali Jumatan. Wah bangga kan? Iya. Kalau Masjid Jogokarian itu di Jogja itu targetnya setiap bulan adalah menghabiskan uang infak. Sampai mahasiswa itu banyak yang datang ke masjid, Pak, saya mau bayar SPP, nggak bisa, kurang uang, dikasih gitu sama markotnya. Pak, saya mau bayar kos, nggak bisa, dikasih. Atau yang sekedar Pak, saya numpang makan, ada makanan di situ, dibuatkan ada dapur umum untuk masak. Coba masjid-masjid NU kayak gitu. Pemudanya jadi betah di masjid gitu loh. Jadi mereka ke masjid senang. Kenapa? Karena mendapat manfaat gitu. Tapi kalau cuma pamer saldo, kadang-kadang saya juga ngenes lagi akhir bulan duit wis garis selembar itu. Jumatan anak tulisan saldo 5 juta ya Allah. Nyong njaluk 200.000 bae gelem. Iya bener loh. Ya kan? Duit dari selembar-selembar tok nang dompet ya ngger abang, ijo. Iya. Wis duite warnane ijo,
Jumatan weruh tulisan saldo 5 juta rupiah. Ya Allah, njaluk 100 lah. Karo nggo tekan akhir bulan nggo tuku beras apa lengang. Lumayan gitu. Itu makanya masjid di Indonesia ini rata-rata seperti itu. Dan ya ngapunten lah, ini kita harus berani mengkritik hal-hal seperti itu. Kalau bukan kita siapa? Itu rumah ibadah kita juga kok. Masjid itu tempat ibadah kita juga yang seharusnya kita hidupi, dan masjid itu bisa memberi manfaat kepada penduduk gitu. Makanya nggak usah heran masjid sepi, karena ya mereka nggak merasa terbantu oleh masjid. Paling pol ketika lebaran apa tempat jadi ngumpulin zakat nanti dibagi-bagikan, udah itu paling manfaat yang paling mentok lah, itu buat jadi tempat pengumpulan zakat. Zakat fitrah itu paling mentok. Kalau lebaran Idul Adha jadi tempat nyembelih sapi gitu. Pol itu pun bukan masjidnya yang kurban, tapi orang nitip di masjid itu. Kalau masjidnya kurban kan keren loh. Masjid ya walaupun atas nama masjid mungkin bukan kurban istilahnya, tapi apa sedekah atau apalah untuk dibagikan ke fakir miskin. Itu kan luar biasa. Tapi ya entahlah itu akan terrealisasi kapan. Ya harapannya segera. Mudah-mudahan kita bisa merubah cara pengelolaan masjid yang seperti itu kita rubah, biar masjid itu jadi membawa manfaat untuk kita. Orang betah ke masjid, orang senang ke masjid bukan karena sekedar panggilan adzan, tapi juga memang merasa masjid ini rumah saya gitu. Jadi ta'alluq bil masjid, ada ketergantungan dari masjid ya. Ada rasa bergantung dengan masjid gitu. Jangan malah jadi beban. Ini woro-woro Bapak Ibu, masjid kita sedang membutuhkan ganti kanopi. Dimohon untuk sumbangannya. Ya kan? Bangun masjid sampai di pinggir jalan, narik sumbangan, ya kan? Ini ya Allah, kadang-kadang saya miris gitu loh. Malu saya gitu loh dengan, apalagi saya ya punya teman-teman dari non muslim gitu. Punya teman-teman dengan berteman dengan orang-orang non muslim. Itu kadang malu gitu. Masjid kayak nang pinggir jalan, jaluki nang tengah jalan loh. Gawe macet jaluki mau pembangunan gitu. Kan ya gimana gitu loh. Yang seharusnya masjid itu bisa jadi ladang kita untuk jihad ekonomi, tapi malah membebani ekonomi masyarakat. Oke, itu dulu ya 2 hadis. Ini sudah pukul 11 karena Gus asik katanya jadi aja ngaji tekan jam 12. Ya lumayan lah, ini sudah dapat 2 hadis untuk kita amalkan, untuk kita renungkan makna-maknanya. Nah, ngaten dari saya, apabila ada kekeliruan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktunya saya serahkan ke Gus Asik untuk menutup.